Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, kita bisa berkumpul pada tempat yang mulianya untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkumpulan yang laginya merupakan perkumpulan yang sangat diharapkan dan dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan yang seperti inilah perkumpulan yang sangat jarang dilakukan oleh umat-umat beliau di akhir-akhir zaman. Umat-umat beliau berkumpul, mereka di dalam berpesta pora, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan itulah yang bisa menyakiti hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan para muda-mudi yang mengundang maksiat, yang jauh daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkumpulan yang mengundang malapetaka dan maksiat yang besar, yang mengundang bencana-bencana besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada perkumpulan yang bisa menyedihkan dan menghancurkan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkumpulan yang mengundang rahmat yang paling besar, sebuah perkumpulan yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul kepadanya dalam sebuah majlis berselawat kepada Rasulullah, majlis mendengarkan agama Allah, mendengarkan syariat-syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam marilah sama-sama hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang semua manusia-manusia di akhir masa nanti di dalam padang mahsyar mencari pertolongan kemana-mana. Jangankan terhadap manusia biasa, apalagi manusia-manusia yang berbuat maksiat. Para anbiya yang merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi, mereka takut di saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan amarahnya di hadapan seluruh manusia nanti di padang mahsyar. Semua manusia mencari pertolongan kemana-mana. Mereka menghadap Nabiullah Adam alaihissalam. Mereka berkata, wahai Nabiullah Adam,
engkau merupakan manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Engkau merupakan nenek moyang daripada kami. Maka hari ini lihatlah kondisi dan keadaan kami. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami terlepas daripada siksaan dan azab di yaumil mahsyar. Maka bantulah kami wahai Nabiullah Adam. Engkau merupakan manusia yang pernah menikmati syurga, sementara manusia-manusia yang lain belum menikmatinya. Akhirnya apa kata Nabiullah Adam? Wahai seluruh cucu-cucuku, wahai seluruh umat manusia, memang benar aku merupakan manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Benar aku merupakan manusia yang pernah menikmati syurga. Akulah merupakan manusia yang pertama sekali hidup di atas muka bumi ini. Akan tetapi hanya dengan gara-gara satu kesalahan yang itu tidak merupakan dosa. Ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang lun ingkari, maka hanya dengan gara-garanya aku diusir daripada tempat yang nikmat. Dari syurga aku diusir ke atas muka bumi ini. Jangankan uronyo ingin untuk membela dan menolong kalian semua, maka lun sendiri uronyo tidak tahu nasibku bagaimana, apa yang akan menimpa terhadap diriku. Hari ini merupakan hari nafsi-nafsi. Jangankan kami menolong engkau, maka bahkan kamu sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Pergilah kamu kepada nabi-nabi yang lain. Nabiullah Nuh alaihi salam, beliaulah orang yang diselamatkan daripada bencana besar. Beliaulah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seluruh umat-umat manusia memohon kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi yang lain. Akhirnya siapa yang menolong umat manusia pada saat itu? Pada saat nabi-nabi sendiri takut kepada Allah, jangankan orang-orang maksiat, jangankan manusia-manusia yang jahat di dunia ini, para nabi yang merupakan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka gemetar dan takut terhadap siksaan mahsyar pada saat itu. Maka hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di depan Allah Subhanahu wa taala di bawah aras. Beliau bersujud. Allah berkata, wahai Muhammad, sudah cukup apa yang engkau rasakan di dunia. Sudah cukup kepahitan dan kepedihan. Sudah cukup dengan engkau bersujud di dunia. Maka hari ini bukanlah hari sujud. Hari ini bukanlah hari dalam keadaan kesusahan dan kegundahan. Maka hari ini adalah hari pembalasan terhadap engkau wahai Muhammad. Salni tu'tika, silahkan engkau meminta apa yang engkau inginkan, maka aku akan memberikan kepada engkau. Saat itu beliau tidak meminta, ya Allah, berikanlah syurga yang mewah yang paling tinggi terhadap aku dan keluarga aku. Ya Allah, selamatkanlah Khadijah, Fatimah dan Aisyah, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang selamat, ya Allah. Tetapi bukan itu yang beliau minta di hadapan Allah. Ya Allah, salim ummati, lihatlah umatku ya Allah, yang mereka sedang di dalam hara-hara, sedang merasakan siksaan dan kepedihan. Air keringat mereka keluar, yang keringat mereka sampai kepada telinga, bahkan yang keringat mereka sampai karam, sampai melebihi daripada kepala kepada mereka, karena sangat takutnya manusia pada saat itu kepada Allah. Maka siapa yang membela umat manusia, siapa yang membela umat-umat yang berdosa, siapa yang membela manusia-manusia yang mengingkari Allah di dunia, maka itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di hari akhirat dengan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau yang selalu setia di dalam menemani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah letih dan tidak pernah lelah. Tidak pernah beliau menyerah daripada perjuangan beliau untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
sampai agamanya hadir di tengah-tengah kita dengan berkat perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah, perjuangan daripada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya istri beliau yaitu Siti Khadijah. Khadijah merupakan seorang wanita yang hartawan, seorang tokoh di kalangan orang-orang Quraisy, seorang manusia yang istimewa. Beliau punya harta sebanyak 2/3 kekayaan kota Mekah. 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Sebelum beliau masuk dalam agama Islam, orang-orang Quraisy merasa bangga dan sangat menghormati Siti Khadijah. Tetapi setelah beliau masuk Islam, 2/3 kekayaan kota Mekah yang miliknya semuanya beliau korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan pada satu hari di saat beliau sedang duduk-duduk di rumahnya dalam keadaan termenung, tiba-tiba pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri menyambut kedatangan kepulangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah banwa daripada peperangan, maka beliau sangat lelah di dalam memperjuangkan dan mendakwahkan umatnya. Karena manusia pada saatnya sangat banyak kufur kepada Allah, sangat sedikit mereka yang mau menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tertidurlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pangkuan Siti Khadijah. Pada nekalan di atas wajah Rasulullah yang begitu lelah, akhirnya rohlah ia mata Khadijah. Beliau teringat ba'adat memang awailu meninggal dengan Rasulullah, karena umurku lebih tua daripada umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari ini putra yang akan long korbankan long, harta semuanya telah sirna, pangkat dan jabatan uronyo telah hilang, kemuliaan long hanale dalam kalangan orang-orang Arab. Apa yang harus kukorbankan selanjutnya untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tinggal ni fikir lagi yang lehana sapuna le ka udip dalam keadaan miskin, bahkan hanya sikrek pakaian bak tubuh yang tertinggal daripada perjuangannya agama Allah. Akhirnya roh ia mata. Di saat roh ia mata Khadijah, terbangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ia mata Khadijah kenang bak mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa air matamu mengalir sebanyak ini, wahai Khadijah? Apakah engkau merasa menyesal? Dulu engkau merupakan seorang manusia hartawan, seorang wanita yang hebat, wanita dihormati dan dikagumi dalam kalangan orang-orang kafir. Setelah engkau bersuamikan aku, maka 2/3 kekayaan engkau di kota Mekah ini hilang dan sirna. Apakah itu penyebabnya engkau menyesal, wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal? Dulu kemana-mana di saat engkau berjalan, orang-orang menghormati engkau, orang-orang Quraisy kagum terhadap engkau, fanatik. Maka setelah engkau masuk Islam, akhirnya mereka menghinakan engkau, wahai Khadijah. Yang gak tajak dicemooh oleh orang-orang. Orang-orang tidak merasa senang dan nyaman kehadiran engkau, wahai Khadijah, dalam golongan orang-orang kafir. Bukan itu yang aku tangisi, wahai Rasulullah. Lun sedikit pun tidak menyesal. Harta yang kabeh, yang kasirna, walaupun sebanyak harta 2/3 kota Mekah, karena perjuangan lung untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan Allah dan Rasulnya Allah. Lung hana menyesal uronyo. Dulu aku orang-orang yang mulia, akan tetapi hari ini aku merupakan manusia-manusia yang hina. Karena semuanya aku korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat aku menangis, wahai Rasulullah. Leng uronyo hanali sapuna.
Long teringat hanale putra yang harus long korbankan selanjutnya. Harta dan tubuh long semakin hari semakin lemah, maka hanale putra yang akan long korbankan untuk engkau. Sementara dakwah ron mentang jiu wahai Rasulullah, perjuanganmu masih sangat jauh, sangat sedikit manusia-manusia yang masuk dalam Islam. Akhirnya beliau berkata, wahai Rasulullah, seandainya lun singgah meninggal dunia ba'adat lebih awal loh, dan seluruh tubuh-tubuhku telah berada di dalam lapisan tanah, badan-badanku kadi diselimuti dengan tanah-tanah, seluruh badan-badanku telah hancur semuanya, hanyalah tinggal tulang-tulang yang tersisa. Maka seandainya engkau ingin berdakwah melewati sebuah sungai yang tidak ada jembatan, maka galilah seluruh tubuh-tubuhku, ambillah segala tulang-tulangku, jadikanlah tulangku itu sebagai jembatan, injaklah kakimu wahai Rasulullah di atas tulang-tulangku itu. Hanya itu yang bisa aku persembahkan, hanya itu yang bisa aku berikan dan aku korbankan yang terakhir untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Inilah sebuah perkataan yang setelah bertahun-tahun Khadijah meninggal dunia, beliau teringat dalam mimpinya, oh Khadijah, wahai Khadijah, sungguh perjuangan beliau wahai saudaraku sangat luar biasa. Sampai hari ini Islam itu datang di tengah-tengah tanya uronyo. Katanya uronyo menikmati Islamnya hanya semuanya atas penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah dan Khadijah. Maka mudah-mudahan Allah juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kepada al dan sahabat, para alim ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin. Ta'zim wa takrim luntuan. Yang pertama kepada ayahanda kita yang bersama, guru kita yang bersama, Abu Dijulu yang kehadir pada tempat yang mulianya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, bisa mendidik para seluruh generasi-generasi bangsa. Ta'zim dan penghormatan luntuan kepada pimpinan daya yang mulia ini. Ta'zim dan penghormatan Bapak Gesi, Tunku Imum, para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga sangat istimewa kepada Tunku Haji Aziz yang mungkin kadari ibuna beliau juga menemani ulun tuan yang sampai katruh pada tempat yang mulianya. Seluruh gedanya hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hana mungkin ulun tuan sebutkan namanya satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada ulun tuan. Maka kenapa sebenarnya kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan semua umat-umat manusia di dunia ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun, bahkan setiap waktu mereka memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa-jasa beliau itu sangat luar biasa wahai saudaraku. Kasih sayang beliau terhadap kita bukan setiap tahun. Beliau teringat kepada diri kitanya bukan sekedar di dunia. Setiap waktu dan setiap saat beliau memikirkan tentang kondisi dan keadaan umatnya, lebih-lebih umatnya di akhir masa. Kita memperingati hari lahirnya beliau hanya dengan bersenang-senang, bergembira, merasa bahagia katanya. Tetapi beliau bersedih dikala memikirkan tentang nasib dan kondisi umat-umatnya. Maka karena beliaulah Islam ini hadir di daerah-daerah katanya, dalam hati dan benak-benak katanya uronyo Islam berada. Keluarga dan urung cik katanya orang-orang Islam itu semuanya atas perjalanan dan penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tidak berjuang,
Keluarga-keluarga beliau tidak berkorban. Harta-harta mereka simpan. Tidak akan bisa, tidak akan sampai dumno jioh katanya dengan kota Mekah. Agama itu akan datang dengan semena-mena, akan datang hanya dengan datang sendiri di daerah katanya. Tetapi semua yang kita nikmati hari ini, iman dan Islam yang na dalam dada katanya uronyo atas penderitaan besar terhadap Rasulullah dan keluarga-keluarga beliau. Bahkan pernah diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam beliau keluar dari rumahnya. Tinggal-tinggal dengan Sitina Aisyah. Maka tiba-tiba beliau termenung dan terbangun. Hana ne pegah-pegah sapu bak keluarga, ne cok pakaian langsung ne berangkat. Sehingga Aisyah niat serta dengan keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ternyata berempak bak sabah perkuburan Baqiyah, tempat dikuburnya para sahabat-sahabat di kota Madinah. Maka disenyan ke Rasulullah sedang bersujud yang sangat lama dan mengalirkan air mata yang banyak. Fatimah yang merupakan putri beliau yang sangat cinta kepada Rasulullah semenjak kecil, dan Siti Fatimah merupakan seorang wanita putrinya beliau yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wate ubud pun beliau selalu nepegat perisai, selalu beliau membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kekejian, daripada perbuatan orang-orang kafir. Wadana kalian sedih tat orang tuanya mengalirkan air yang mata yang banyak, beliau bertanya, "Wahai ayahku, apa yang sedang menimpa engkau? Apakah ada wahyu yang sedang turun? Atau kekejian-kekejian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat bahwa engkau menangis sebanyak ini air mata yang keluar dari matamu ya Rasulullah." Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wahai seluruh keluarga-keluargaku, di samping beliau ada menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di samping beliau ada mertua beliau Abu Bakar Siddiq, dan juga ada istri dan anak-anak beliau." Maka beliau berkata, "Tahukah kalian, malam ini merupakan malam rahman, malam keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku menangis di hadapan Allah agar umatku nanti, umat yang berdosa, umat yang melakukan kesalahan, umat-umatku yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka jangan terjadi siksaan di hari akhirat. Jangan sampai mereka menjadi manusia-manusia yang celaka, manusia-manusia yang akan merasakan siksaan azab api neraka jahanam. Maka inilah yang aku khawatir, wahai keluarga-keluargaku, wahai Aisyah dan wahai Fatimah." Wahai Aisyah dan wahai Fatimah, beliau memanggil, "Adakah engkau merasa senang dengan apa yang aku senangi? Naridha," kata wahai Fatimah dan Aisyah, "dengan apa yang aku ridai?" "Sudah tentu wahai ayahku, wahai istri suamiku." Akhirnya beliau berkata, "Maka bersujudlah kamu di hadapan Allah pada malam ini. Mintalah keampunan kepada seluruh para wanita-wanita yang hidup setelahnya nanti. Mereka banyak melakukan kejahatan, mereka banyak melakukan maksiat, mereka merupakan penghuni-penghuni neraka jahanam. Maka kalian pada malam ini bersujudlah kedua kalian, alirkanlah air mata kalian, mintalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua mereka nanti diampuni oleh Allah." Akhirnya Aisyah dan Fatimah beliau bersujud dan memohon kepada Allah untuk seluruh kedanya para wanita-wanita yang hidup di akhir zaman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Wahai Ali wa Abi Bakar,
Wahai Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, kamu juga bersujud kedua kamu. Mintalah dan mohonlah ampun kepada seluruh para lelaki-lelaki yang hidup di masa yang akan datang, yang mereka berbuat maksiat, mereka melakukan kejahatan, melawan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Akhirnya Sayyidina Ali dan Abu Bakar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah pengorbanan daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis bukan karena beliau pernah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Keluarga-keluarga beliau disuruh untuk menangis dan memohon keampunan untuk umat-umat beliau. Menantu dan keluarga beliau, mertua beliau disuruh untuk menangis dan meminta keampunan untuk umat-umat beliau. Maka tidak layakkah hanya dengan setahun sekali gedanya memperingati hari lahirnya beliau untuk mengenang kembali bagaimana sejarah-sejarah perjuangan beliau, agar hati kita yang kelam, hati kitanya yang gersang, hati yang tidak pernah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita yang tidak tahu tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berkembang kembali dengan memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia yang bahagia di hari akhirat. Tidak ada manusia yang lebih sukses di hari akhirat selain daripada manusia-manusia yang cinta kepada Nabiullah Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia yang benci kepada Rasulullah, manusia yang mengingkari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak senang dengan lahirnya Rasulullah, dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka menjadi manusia-manusia celaka dan tidak akan pernah mereka akan mendapatkan nikmatnya surga. Karena kenapa wahai saudaraku? Semua pintu-pintu surga semuanya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semuanya pintu-pintu surga dituliskan nama Muhammadar Rasulullah. Maka bagaimana orang yang benci kepada Nabi Muhammad, bagaimana orang yang tidak menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa masuk dalam pintu surga karena di awal pintu surga, pada pintu surga sudah dituliskan nama Muhammadar Rasulullah. Maka hari ini wahai saudaraku sekalian yang merupakan umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan dalam hati kita rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya setahun sekali kita hanya memperingati Maulid Rasulullah, kemudian kita tinggalkan ajaran-ajaran beliau. Kita tinggalkan daripada amanah-amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan akhlak-akhlak beliau. Kita tinggalkan segala tingkah laku beliau. Bahkan kita menantang dengan ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang bertanya. Tinggal khutbah Rasulullah, tinggal nepegah tentang hari kiamat. Orang-orang semuanya menangis. Urung-urung semuanya merasa susah. Semua mereka dalam keadaan menangis di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal menyampaikan tentang masalah hari kiamat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat itu? Dalam sebuah riwayat Rasulullah pura-pura hanandingo. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah memang tidak mendengar pu yang mengucapkan. Sahabat-sahabat mandum kadang bawa dia merasa hanamangan. Masa orang-orang sedang menangis, urung-urung tinggal ya ke kiamat. Ada seorang laki-laki yang berani bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat? Maka jiperlah tiga nasira orang yang behe dalam bertanya, walaupun dianggap oleh orang-orang lain itu adalah dia perbuatan yang salah. Akhirnya Rasulullah kembali menjawab bertanya, "Madza adata?" Apa yang kau persiapkan wahai seorang laki-laki? Wahai badui, apa yang kau persiapkan untuk datangnya kiamat? Itu membuktikan bahwa tanya hana perlu memikirkan kapan datangnya kiamat.
Tanya hana perlu uronyo untuk berfikir kapan datangnya kematian. Karena semuanya katanya akan merasakan sebuah kematian seperti yang dirasakan oleh orang tua kita. Tidak ada manusia ini yang hidup di atas muka bumi ini kekal selama-lamanya. Mandung katanya ini akan hancur pada satu saat. Tubuh-tubuh yang kita sayangi uronyo pada satu saat akan ditanam sama seperti pendahulu-pendahulu kita. Tubuh katanya yang indah uronyo, satu saat dia akan sirna dan hilang. Karena kematiannya mandum-mandum akan terasakan. Tetapi yang paling penting, madza a'datta, kata Rasulullah, apa yang engkau persiapkan. Akhirnya beliau menjawab, ma'adatu bikasrati salah wala saumin. Tidaklah aku mempersiapkan banyak sembahyang dan banyak berpuasa ya Rasulullah. Walakin a'adatu hubballahi wa rasulih. Tetapi yang aku persiapkan adalah aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Akhirnya Rasulullah berkata, al-mar'u ma'aman ahabbah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau wahai pemuda, engkau wahai seorang laki-laki, maka akan dibangkitkan di hari akhirat dengan orang-orang yang engkau cintai. Hari ini engkau mencintai aku, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau merupakan manusia-manusia yang akan dibangkitkan bersama-samanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah semua para sahabat yang mendengar hadis tersebut mereka merasa senang. Kenapa? Karena mereka bahwa tahu hanya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan untuk menuju sebuah kesuksesan dan kebahagiaan dan keselamatan untuk selama-lamanya mendapatkan nikmat yang besar, yaitu menjadi penghuni-penghuni syurga. Akhirnya wahai saudaraku sekalian, maka inilah salah satu jalan untuk menjadi manusia-manusia yang sukses. Tidak ada arti kita banyak melakukan sembahyang sementara kita benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada arti kita memperbanyakkan berselawat, tidak kita memperbanyakkan berpuasa sementara kita benci dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang, urang-urang yang lebih cinta dengan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, orang-orang yang mengikut fan terhadap orang-orang kafir. Bahkan tidak sedikit para manusia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terus-menerus memberikan rasa cinta yang besar terhadap orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Takut-takut singoh gutanya akan gebangkit dengan urang-urang kafir. Di dalam kamar-kamar gedanya uronyo ada pemain-pemain sepak bola. Waktu setiap hari kita buang, gedenya sia-siakan hanya untuk permainan-permainan orang-orang kafir. Di antara gedanya dalam kamar-kamar gedanya banyak foto orang-orang kafir, para penyanyi-penyanyi. Yang kita gedenya setiap saat, setiap hari gedenya memikirkan bagaimana ingin tak ikuti jejak orang-orang kafir. Inilah salah satu penyebab hilangnya agama terhadap umat-umat beliau di akhir masa. Manusia-manusia yang cinta kepada kafir, manusia-manusia yang mengikuti jejak orang-orang kafir, maka inilah manusia-manusia yang akan dibangkitkan nanti di hari akhirat dengan orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal Allah menjadikan kita sebagai orang-orang Islam, lahir dari golongan urung-urung mukmin, udip dalam lingkungan orang-orang mukmin, tetapi gara-gara cinta kepada orang-orang kafir, fan getanyo, rasa rindu terhadap tingkah laku orang-orang kafir, maka tidak kita tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita nanti beserta orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Inilah yang sangat berhati-hati wahai saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama. Uronyo bak HP, bak jarau gedanyo punya HP. Di rumah kita punya televisi, ada media cetak dan media-media online dan sebagainya. Berapa banyak kita mendengarkan ceramah-ceramah agama? Berapa banyak kita yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka cinta kepada Rasulullah inilah
merupakan satu jalan katanya untuk menjadi manusia-manusia yang bahagia. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia-manusia pilihan yang Rasulullah menyampaikan khairul, sebaik-baik manusia sesudahku adalah para sahabat. Manusia yang paling baik, khairul kuruni, orang yang paling baik masa itulah masa sahabat, masa para sahabat yang hidup beserta aku. Karena kenapa? Karena rasa cinta mereka kepada Nabi kita Nabi Muhammad sangat luar biasa. Mereka merelakan dirinya untuk berkorban pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo perbanyakkanlah selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil anak-anak katanya uronyo biasakan mereka untuk mendengarkan selawat-selawat Rasulullah, biar mereka tahu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik banteblit anak katanya uronyo kata pelumah sinetron, kata pelumah nyanyian-nyanyian yang sehingga mereka terpengaruh, hati mereka yang baik menjadi hati-hati yang kotor. Bahkan uronyo banyak manusia-manusia menjadi manusia yang tidak baik. Bahkan uronyo oleh manusia-manusia mereka di kala kecil diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang baik, tetapi akhirnya anak dan nyonya watekarlah menjadi manusia-manusia yang baik. Banyak anak-anak dan uronyo watefon dilahirkan oleh Allah, mereka merupakan manusia yang suci, tetapi uronyo wate sangat mereka akan meranjak dewasa, akan menjadi remaja, akan menjadi seorang pemuda, akhirnya anak-anak dan menjadi orang-orang yang maksiat. Mereka menjadi pemabuk, menjadi manusia yang hina, menjadi manusia yang berbuat maksiat kepada Allah, padahal mereka merupakan permata-permata yang indah dikala diciptakan oleh Allah. Akhirnya permata yang indahnya diletakkan pada tong sampah yang tidak berguna sama sekali. Apa yang terjadi terhadap mereka? Gara-gara salah kadang-kadang tanya dalam tabimbing dan tadidik mereka. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu semua lahir dalam keadaan suci dan bersih. Illa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Karena salah orang tua dalam mendidik mereka, akhirnya mereka menjadi orang-orang Yahudi. Gara-gara salah orang tua dalam mendidik mereka, akhirnya mereka menjadi orang-orang Nasrani. Gara-gara salah orang tua dalam mendidik mereka, akhirnya mereka kembali kepada Allah dalam keadaan kufur kepada Allah. Padahal mereka merupakan manusia-manusia muslim, manusia-manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di kala lahir, tetapi akhirnya mereka akan mendapatkan siksaan yang selama-lamanya. Teman-teman mereka di akhir masa nanti merasakan nikmat masuknya dalam syurga. Sementara anak-anak kita gara-gara kurang perhatian daripada kitanya akan mendapatkan siksaan dalam neraka, menjadi manusia-manusia yang celaka. Siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang menzalimi mereka? Itulah orang tuanya telah menghancurkan kehidupan mereka. Seandainya mereka lahir dari orang-orang baik, lahir daripada orang tua yang memperhatikan rohaniah mereka, lahir daripada orang tua yang memperhatikan kehidupan akhirat bagi mereka, sungguh mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga sama seperti teman-teman mereka yang lain. Tetapi gara-gara hidup daripada kita telah mendalimi dan menghancurkan mereka. Kan sekedar tazalimi di dunia, bahkan kita telah menghancurkan kehidupan mereka di hari akhirat nanti. Maka ji uronyo wahai ummi dan ayah-ayah sekalian, perhatikanlah rohaniah daripada anak-anak gedanya uronyo. Jangan sia-siakan pendidikan-pendidikan bagi mereka. Jangan sia-siakan kehidupan daripada mereka. Maka yang lebih penting bagi gedanya uronyo adalah rohaniah manusia. Yang perlu kita perhatikan rohaniah daripada anak-anak kita. Laginya gedanya tak perhatikan jasmani, menyembuh anak tua tak seling, menansir rohaniah mereka dipersiapkan. Karena sesungguhnya manusia yang sukses di hari akhirat karena rohaniah mereka. Manusia memang udah di dunia yang sama. Mereka punya muka, gedanya juga punya muka. Mereka punya mata, gedanya juga punya mata. Tetapi yang membedakan hidup manusia di akhir masanya adalah tergantung rohaniah masing-masing. Punya tubuh yang samanya satu saat akan sirna dan hilang.
Menyetat gali kubur-kubur yang ada di sekeliling getahnya uronyo. Orang-orang yang telah meninggal seandainya terbuka kubur-kubur mereka, maka sungguh seluruh tubuh-tubuh yang mereka sayangi di dunia uronyo mandum-mandum telah hancur. Putra yang tinggal yang kerohaniyah yang kanepui oleh malaikat di hadapan Allah, dan rohaniyah itulah yang akan kekal selama-lamanya, yang menjadi tanggung jawab besar, dan itulah yang akan mendapat nikmat atau siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini wahai saudaraku, getanyo dan anak-anak getanyo uronyo, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cintailah ajaran-ajaran beliau, nyankeuh yang merupakan nilai-nilai rohaniyah bagi getanyo. Innal insana halki, kata Rasulullah, manusia semuanya akan mendapatkan kerugian, illal mu'minin, kecuali orang-orang yang mukmin bersyukur kepada Allah. Dari dua kelompok manusia, maka uronyo gedanyo kagak pilih dalam kelompok orang-orang mukmin, sementara mereka diciptakan sebagai orang-orang kafir. Hanya orang-orang mukmin inilah yang akan dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Kemudian daripada orang mukmin juga ada yang binasa. Wa kullul mu'minin halki, kata Rasulullah, orang-orang mukmin juga dia akan binasa, illal alimin, kecuali ada kelompok yang tidak binasa, yaitu orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Lebih-lebih yang paling penting adalah pengetahuan agama. Illal alimin, hana mandum-mandum urung mukmin sukses, hana mandum-mandum urung mukmin bahagia di hari akhirat, hana mandum-mandum mukmin ia akan mendapatkan keselamatan di hari akhirat. Tetapi mukmin yang mana yang selamat, kata Rasulullah? Mukmin yang alimin, mukmin yang punya ilmu pengetahuan agama. Makanya salah seorang ulama besar, Syekh Ramadan Buti, pernah berkata, wahai anakku, seandainya lun puduk gata lamtong sampahnya jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah, maka sungguh aku akan meletakkan engkau dalam tong sampah selama-lamanya. Walau tong sampahnya tempat yang hina, tong sampahnya tempat dibuang segala kotoran-kotoran oleh manusia, hana siro manusia pun senang terhadap tong sampah. Tetapi kalau ini jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah, sungguh aku akan meletakkan engkau selama-lamanya. Hanya engkau merasakan kepahitan dan kesedihan, penghinaan hanya beberapa tahun, tetapi nanti di hari akhirat engkau akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena manusia yang sukses, saudaraku, kalah sukses di dunia. Kan gara-gara jabatan yang dia sandang uronyo sehingga orang-orang menganggap kita sukses. Tidak. Hana mungkin manusia yang punya jabatan uronyo setinggi jabatan yang pernah dimiliki oleh Fir'aun, tidak ada. Fir'aun merupakan manusia yang hebat, bahkan dia mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Fasilitas kehidupan sangat luar biasa. Hana manusia yang punya fasilitas sebesar fasilitas yang pernah dimiliki oleh Fir'aun. Kekuasaan beliau luas, bukan hanya satu daerah, kan hanya sebuah kecamatan, kan hanya satu kabupaten, bukan hanya satu provinsi, bahkan bukan satu negara yang dimiliki oleh Fir'aun. Akan tetapi yang dimiliki oleh Fir'aun itulah dunia ini. Bahkan orang-orang yang hidup semasa Fir'aun menganggap Fir'aun orang-orang sukses. Wanita-wanita yang sedang mengandung bahwasanya menginginkan, bercita-cita, bahkan kadang-kadang selalu terbayang dalam hati mereka agar anaknya menjadi seorang Fir'aun. Mereka senang dan bangga terhadap seorang Fir'aun. Karena kenapa? Mereka menganggap Fir'aun itu orang-orang yang sukses. Akhirnya apa yang terjadi, wahai saudaraku? Kekayaan yang sebanyak dimiliki Fir'aun, kekuasaan yang luas yang tidak dimiliki oleh orang lain, banyak orang-orang yang kagum terhadap Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ini bukanlah orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena wate mate Fir'aun dia merupakan orang-orang kafir,
dia merupakan manusia yang akan mendapatkan azab dan siksaan daripada Allah selama-lamanya dalam neraka jahanam. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, kata Allah, faqad faza. Hanya orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam syurga, itulah merupakan manusia-manusia yang sukses. Maka jabatan yang Teo sandang adalah tidak bisa membawa kesuksesan daripada gedanya. Begitu juga dengan harta yang gedanya miliki. Mungkin hana manusia uronyo punya harta sebanyak harta karun. Orang-orang juga menganggap karun itu orang-orang yang sukses. Le urung-urung bawatean menginginkan dirinya agar menjadi seorang karun. Ternyata akhir kehidupan karunnya kanlah orang-orang yang sukses. Tetapi kebahagiaan dan kesuksesannya hanya dengan iman, hanya dengan ilmu yang ada pada jiwa-jiwa gedanya uronyo. Maka jangan pernah meninggalkan untuk belajar ilmu pengetahuan agama, karena nyoke merupakan penyebab yang bisa mengantarkan gedanya kepada sebuah kesuksesan dan kepada sebuah kebahagiaan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mencintai Nabi juga dengan mencintai para ahli-ahli daripada ilmu agama. Dengan cinta kepada ilmu, kahana mungkin le gedanya untuk menjadi orang yang alim. Kun aliman, kata Rasulullah. Maka berusahalah kamu agar menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Kalau tidak mungkin au muta'alliman, maka jadilah kamu orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Hana mungkin sid orang yang belajar. Au mustami'an, jadilah kamu orang-orang yang mendengarkan ilmu. Patna ceramah-ceramah agama, di mana ada orang-orang mengajarkan ilmu, maka hadirlah dalam majelis ilmu itu. Karena sesungguhnya majelis-majelis ilmu itulah majelis kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasulullah, farta'u, apabila kamu melewati kebun syurga, maka singgahlah kamu, merangkaklah kamu kepada kebun syurga. Orang-orang bertanya, mana yang menjadi kebun syurga ya Rasulullah? Hilakuz zikri, itulah tempat-tempat diajarkan ilmu agama, itu merupakan kebun-kebun syurga dan kendaraan-kendaraan manusia untuk dibawa kepada syurga. Maka punya kendaraan ini dunia handa temi. Kebun-kebun syurga tidak pernah gedeo singgah uronyo. Maka jangan pernah berharap danyo akan menjadi penghuni-penghuni syurga di masa yang akan datang. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Innal mu'minina halki, sesungguhnya orang-orang beriman mereka juga akan binasa. Illal alimin, kecuali hanyalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Au muhibban, kata Rasulullah, kahana mungkin legedanya uronyo menjadi ahli-ahli ilmu. Hana mungkin legedanya uronyo untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Hana mungkin legedanya uronyo dengan pekerjaan gedanya untuk mendengarkan ilmu. Maka jadikanlah gedanya orang-orang yang mencintai ahli ilmu. Cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, sama dengan kita mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man ahabba, barang siapa yang mencintai ahli ilmu, faqad ahabbani, maka dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, berarti dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah mencintai Allah, maka dia akan menjadi penghuni-penghuni surga di hari akhirat. Maka cintailah ahli ilmu, cintailah ilmu, cintailah para orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya mereka itulah merupakan jalan-jalan dan kendaraan bagi kedanya untuk menuju kepada syurga, tempat yang bernikmat-nikmat manusia selama-lamanya. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka hari ini tanamkanlah kepada anak-anak kedanya ilmu pengetahuan agama. Uronyo tanamkanlah dalam anak-anak kedanya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uronyo marilah gedanya tanamkan dalam anak-anak gedanya uronyo tentang masalah bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah gedanya udep di dunianya sebagai manusia-manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain.
Tanya je ke manusia-manusia yang berjuang dan berkorban di dunia hanya dengan semata-mata ilmu yang katanya dapatkan. Le manusia-manusia yang punya jabatan uronyo, le manusia-manusia yang punya harta hari ini, tetapi karena tidak disasari oleh ilmu agama, akhirnya jabatannya bukan menjadi jembatan bagi mereka untuk menuju syurga, tetapi malah sebaliknya, dengan jabatan tersebut merupakan menjadikan jembatan bagi mereka untuk menuju kepada neraka jahanam. Bahkan karena dia dengan jabatan tersebut, karena tidak lebih banyak memberi manfaat kepada manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling istimewa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang bisa menolong umatnya di hari akhirat. Karena perjuangan beliau, mungkin hanya manusia uronyo yang punya jabatan setinggi jabatan Rasulullah. Beliau merupakan seorang rasul yang menguasai seluruh dunia ini, menanti para sahabat-sahabat. Karena beliau dengan jabatannya ke jalan untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan, jalan untuk menuju ke syurga. Karena dengan jabatannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan jabatannya sebagai jalan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bukan untuk mengambil manfaat. Beda dengan orang-orang yang punya jabatan hari ini, wahai saudaraku. Gedanya uronyo na jabatan, dengan jabatannya ke untuk tak ambil manfaat bagi manusia. Padahal Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang lebih banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Seandainya kita ingin tahu bagaimana hidupku di hari akhirat nanti, bagaimana keadaanku di dalam kubur nanti, bagaimana kehidupanku nanti di kala menghadap Allah, bagaimana kehidupanku nanti setelah aku tinggalkan dunia ini, maka lihatlah dengan kehidupan yang selama ini. Puak ke udep kita nyonyo lebih memberikan manfaat kepada orang lain, atau malah kita orang yang lebih banyak mengambil manfaat daripada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khaslatani la afdal minhuma. Ada dua buah perkara yang tidak ada yang lain yang lebih afdal kecuali dua perkara itu. Yang pertama adalah iman dengan Allah. Syukur Allah telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua, an-naf'u linnas. Siapa manusia yang lebih banyak memberikan manfaat kepada mereka, itulah merupakan manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang akan mendapatkan keselamatan di hari akhirat nanti. Uronyo tayo punya jabatan, maka dengan jabatannya takalan, apakah orang semakin banyak terdalimi dengan jabatan yang tayo sandak? Apakah dengan jabatannya kita semakin jauh dengan Allah? Getanya uronyo menjadi pemimpin, paling kurang pemimpin dalam rumah tangga. Puak kulit tamu keluarga borokan hana 4 baju makanan uronyo hanya karena 4 baju makanan. Borokan hana dadu hajat sawa uronyo getanya kah hana payah kerja le hana payah sapu. Maka apa kita mengambil manfaat daripada keluarga kita, atau malah kita yang melindungi mereka? Getanya yang memberikan manfaat, maka manfaat itulah yang akan mengalir selama-lamanya kepada getanya untuk keselamatan di hari akhirat. Begitu juga dengan harta yang Allah titipkan kepada getanya uronyo. Allah na nabi harta yang Allah berikan bukan karena kemampuan getanya batamita rezeki. Nah, orang yang punya pendidikan bidang ekonomi tetapi dia tidak dianugerahkan rizki oleh Allah. Rizki yang Allah berikan kepada getanya, jabatan yang Allah berikan kepada getanya, itu adalah semua semata-mata karunia daripada Allah. Akan tetapi dengan rizkinya nuronyo harta, puke wadah harta semakin banyak mengambil manfaat daripada manusia, atau malah getanya yang memberikan manfaat terhadap mereka. Tapi utang peng kurang 1 juta, ada bayar 1 juta 200 riba, maka kita dengan uang itu adalah mendalimi orang lain. Bahkan kita lebih banyak mengambil manfaat daripada orang lain. Getanya uronyo menjadi seorang pedagang. Dikala getanya berdagang, apakah kita lebih banyak mengambil manfaat daripada mereka? Bahkan lebih banyak kita mendalimi mereka.
bahkan le merugikan orang lain dari gara-gara dengan dagangan gedayo, maka ini juga termasuk manusia-manusia yang akan masuk dalam neraka jahanam. Wa tujaru bil khiyanati, kata Rasulullah, para pedagang-pedagang yang dia hanya mengambil manfaat daripada manusia, tidak memberikan manfaat, itulah merupakan manusia-manusia yang akan masuk dalam neraka jahanam. Uronyo tanyo nan diberikan oleh Allah tenaga, nan diberikan haba mulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pegah haba si uro si malamnya nah meya gedanya urinang 20,000 kalimat. Uragam 10,000, lebih le gedanya urinang pegah haba ngau uragam. Itu adalah sebuah kodrat. Itu sebuah kodrat. Dari pon jaga tinggal sampai tertidur kembali, maka 20,000 kalimat itu kemana yang kita pakai? Apakah banyak orang yang merasa senang dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan sebanyak 20,000 kalimat, atau malah 20,000 kalimatnya hanya bisa menyakiti hati umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kadang-kadang uronyo tanyo tidak pernah sadar di dalam dapegah haba. Ucapan-ucapan gedanyo le manusia-manusia yang tersinggung, le orang-orang tersakiti, walau itu tidak pernah terhitung. Kadang-kadang taupan manusia setiap saat tayo tidak pernah terhitung. Yang tayo hitung ura-ura malam putra, sembahyang setiap hari, umrah sudah berkali-kali, haji sudah berkali-kali. Itu semuanya yang terhitung dalam hidup kita hanya kebaikan. Sementara keburukan yang pernah kita lakukan, banyak orang-orang yang tersiksa gara-gara jabatan tanyo, le orang-orang yang tersiksa gara-gara lidah gedanyo, le orang-orang yang kita hancurkan akibat daripada barang dagangan kita. Maka itu tidak pernah terhitung, walau itu tidak pernah kita hitung di dunia ini. Sementara dalam catatan para malaikat itu semuanya telah ditulis dengan rapi dan satu pun tidak tertinggal, wahai saudaraku. Inilah ada manusia sekelompok di hari akhirat nanti. Ada sekelompok manusia nanti di hari akhirat. Rasulullah berkata, atadruna mal muflis yaumal qiyamah? Wahai saudaraku sekalian, ketahuilah, adakah kamu tahu siapa orang-orang yang bangkrut di hari akhirat? Para sahabat menjawab, al-muflis fina mala dirhama wala mala. Orang yang tidak punya harta ya Rasulullah. Bukan. Mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa hajjin wa umrah. Ada sekelompok manusia di hari akhirat nanti, mereka sangat banyak amal ibadahnya, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, malaikat kagum dengan ibadat yang pernah mereka lakukan. Sembahyang setiap hari berjamaah, membaca Al-Quran tidak pernah tinggal. Di saat Allah Subhanahu wa taala nutumpuk amal mereka, maka amalkan bagaikan amalnya bagaikan gunung. Malaikat merasa heran, subhanallah, ini merupakan amal seorang hamba Allah yang taat, yang amalnya bercahaya sampai ke langit. Maka saat itulah datanglah orang-orang yang pernah kita zalimi, datanglah orang-orang yang pernah tersakiti dengan lidah kita, datanglah orang-orang yang pernah kita sakiti dalam hidup kita, yang itu tidak pernah tercatat, tidak pernah teringat bagi kita, tidak pernah terucap adanya, tidak pernah tersirat dalam hati-hati kita. Akhirnya mereka menuntut balasan di hari akhirat. Ya Allah, mereka pernah menyakiti hatiku ya Allah dengan kalimat ini yang pernah dia ucapkan. Dia pernah mempermalukan aku di hadapan para manusia-manusia yang banyak. Mereka pernah menipuku di kala mereka berdagang. Dia pernah punya jabatan, dengan jabatan itu terzalimi kami ya Allah. Maka semua mereka menuntut bayar. Dengan apa kita bayar di hari akhirat? Tidak ada harta, tidak ada uang. Maka pembayaran itu hanyalah dengan amal-amal. Maka satu persatu amal kita habis terbayar utang-utang hari akhirat. Akhirnya amalan munoen ube gunung raya hilang sedikit demi sedikit, tidak ada lagi, dan masih banyak utang orang-orang yang kita zalimi. Selanjutnya mereka juga menuntut bayar, sementara tanyo hanali harta, hanali amal ngan bayar. Seluruh keburukan mereka akan gejuk kepada gedanyo. Maka kita tinggallah keburukan kita dan keburukan orang lain
yang karayuk lagi gunung juga faturihat ilan nar. Inilah manusia yang celaka, manusia yang akan mendapat kerugian selama-lama. Wahai saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita mengikuti jejak-jejak beliau. Beliaulah yang selalu berkorban dengan segala-galanya dalam hidup beliau. Umurnya beliau korbankan untuk kebahagiaan umatnya, hartanya beliau korbankan untuk kebahagiaan umatnya, perjalanan hidupnya dan keluarganya beliau korbankan untuk perjalanan untuk kebahagiaan bagi umatnya. Inilah manusia-manusia yang sukses di hari akhirat, adalah urang-urang yang lebih berkorban untuk manusia. Maka uronyo lihatlah, hitunglah kepada diri kita. Uronyo kau udip gede 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai 60 tahun. Maka berapa banyak orang yang bisa mengambil manfaat kepada gedanyo? Berapa banyak orang yang menikmati kehebatan gedanyo? Berapa banyak orang yang senang dan berbahagia dengan harta yang kita miliki? Atau malah gedanyo orang yang lebih banyak menzalimi umat-umat manusia? Ino ke perbedaan manusia di hari akhirat antara manusia yang sukses dan manusia yang tidak sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada gedanyo, Allah berikan harta kepada gedanyo, agar harta gedanyonya menjadi bermanfaat untuk manusia. Allah jadikan jabatan bagi gedanyo supaya dengan jabatannya merasa menggembirakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gedanyo termasuk orang-orang yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain, baik sampai gedanyo orang yang lebih mengambil manfaat. Watai hana jabatan hana sapuna, watai hana jabatan ka semakin hari semakin bertambah harta kita, semakin bertambah kedudukan gedanyo, semakin banyak orang yang terzalimi orang lain dengan gara-gara fasilitas yang Allah berikan. Padahal Allah memberikan fasilitas itu hanyalah bergiliran 3 sapo. Orang-orang pendahulu gedanyo juga punya fasilitas sebelumnya sama seperti kita. Tanya uronyo punya jabatan, pendahulu kita juga sudah punya jabatan. Katanya uronyo gebi harta oleh Allah, pendahulu kita juga sudah pernah memiliki harta sebanyak harta yang kita miliki. Tetapi kemana mereka hari ini? Bagaimana nasib mereka hari ini? Apa yang sedang terjadi terhadap mereka hari ini? Tergantung bagaimana mereka menjalani kehidupan ini. Apakah kehidupan mereka sebelumnya lebih banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain, atau malah sebaliknya itu mereka yang memberikan mudarat kepada orang lain? Maka itulah yang akan mereka rasakan di dunia sampai di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan gedanyo manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang punya ilmu pengetahuan, manusia-manusia yang bisa mendidik rohaniah. Lebih-lebih didiklah rohaniah anak-anak kita. Didiklah pendidikan-pendidikan agama terhadap anak gedanyo. Yakme anak-anak gedanyo bak pesantren-pesantren yang mentang mungkin mereka untuk diopname. Pesantren itulah merupakan tempat-tempat opname manusia. Walaupun orang-orang menganggap pesantren itu tong sampah, walaupun orang-orang menganggap orang-orang di pesantren itu tidak sukses, tetapi ketahuilah wahai saudaraku sekalian, pesantren itulah tempat mendidik manusia rohaniah dan jasmani mereka. Di pesantren itulah pendidikan dan pengajaran diajarkan, yang untuk hari ini tidak ada satu pendidikan pun yang membimbing dan mendidik karakter manusia selain daripada pendidikan-pendidikan pesantren. Pendidikan rohaniah itu hanya mereka dapatkan lewat pesantren-pesantren. Maka uronyo anak gedanyo yang mungkin tak didik, yang mungkin tak opname, maka opnamelah di pesantren agar rohaniah mereka tidak rusak, agar rohaniah mereka tidak hancur, agar anak gedanyo baik terzalimi urang akhirat. Mereka manusia yang baik diciptakan oleh Allah, akhirnya menjadi manusia-manusia yang celaka. Gedanyo yang hana mungkin le opname, yang ka hana mungkin le karena anak gedanyo karena pekerjaan, maka paling kurang berobat jalan wahai saudaraku. Karena rohaniah kita juga merupakan rohaniah yang rusak, yang kita tidak mengetahui, tidak tahu mana yang baik dan tidak tahu yang benar. Maka rohaniah ini akan baik hanya dengan gedanyo belajar ilmu agama. Maka wa kullul mu'minin halki, manusia yang mukmin juga hancur, akan binasa kecuali orang-orang berilmu. Maka singgahlah pada majlis-majlis ilmu. Itulah tempat-tempat gedanyo untuk belajar ilmu agama. Partner tempat-tempat agama, maka betua-tua tak tahu sebagai berobat jalan bagi gedanyo yang kaduha-tuha yang hana mungkin tahu nama.
Maka mudah-mudahan ini dah jalan yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang termasuk orang-orang yang sukses di hari akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.